Tadi kami sudah bicara dengan para gubernur dan wali kota bupati, dan kita semua sepakat akan melaksanakan ini semua dengan tegas. Ini pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial, saya kira Anda bisa lihat slide, itu 100%, jadi work from home, kemudian B, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, itu juga sekolah perguruan tinggi dilakukan secara daring online. Kemudian C, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, saya ulangi ya, sektor esensial seperti keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, dan seterusnya, itu diberlakukan 50% maksimal staff work from home. From office dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi hanya boleh kantor itu terisi 50% untuk tadi itu diberlakukan 50%. Tapi bagi kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar listrik air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari berlaku 100%, maksimal staff work from office dengan protokol kesehatan yang secara ketat. Yang ketiga, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan, saya ulangi ini, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan dengan kapasitas pengunjung, dan apotek, toko obat buka 24 jam. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara, saya ulangi, ditutup sementara. Jadi tidak ada mal yang buka selama sampai tanggal 20. Dan ini kita berharap dalam waktu itu kita bisa akan menurunkan ini sampai mungkin di bawah 10.000 atau dekat 10.000. Pelaksanaan kegiatan makan minuman di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalan, jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun berlokasi pada pusat perbelanjaan mall, hanya menerima delivery take away dan tidak menerima makan di tempat atau dine in. Pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. G, tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, wihara, kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. H, fasilitas umum, area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. Kegiatan seni budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan, lokasi seni budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Nah, selanjutnya J, transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Untuk resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di resepsi. Penyediaan makan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan dibawa pulang. Ini juga tadi karena bisa menjadi sumber klaster baru. L, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh, pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis pertama, dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya, tetap memakai masker dengan benar
dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan menggunakan face shield tanpa menggunakan masker. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT RW zona merah tetap dilakukan. Tadi saya ingin garis bawahi, penggunaan kartu vaksin ini tujuannya adalah untuk kita menghindari orang lain tertular dari kita atau sebaliknya. Dan juga untuk menambah orang lain yang mendapat vaksin. Karena dengan vaksin akan bisa melindungi kita dari serangan COVID-19. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah ini juga daerah-daerah yang kena, saya kira Anda bisa dilihat di slide. Gubernur DKI Jakarta untuk wilayah kabupaten dengan kriteria level 4, itu sudah tertera, seluruh DKI sudah kena. Jadi kita akan lakukan ketat betul di DKI. Gubernur Banten dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten dengan kriteria 3, level 3, yaitu Tangerang dan seterusnya, Anda bisa lihat. Dan untuk level 4, yaitu Tangerang Selatan dan Kota Tangerang dan Kota Serang. Gubernur Jawa Barat dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten dengan kriteria level 3, itu cukup banyak, silakan saudara-saudara lihat, Kabupaten Sumedang, Sukabumi, dan seterusnya. Level 4 juga sudah cukup panjang, yaitu Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Bekasi, dan seterusnya. Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten kota dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Wonosobo, Wonogiri, Kabupaten Temanggung, dan seterusnya. Dan juga level 4, yaitu Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati. Sedangkan untuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten yang dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunung Kidul, dan level 4, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Yogyakarta. Gubernur Jawa Timur dan Bupati Wali Kota untuk wilayah kabupaten kota dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Situbondo, dan seterusnya. Level 4, yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, dan seterusnya. Untuk Gubernur Bali dan Bupati Wali Kota, untuk wilayah kabupaten kota dengan kriteria level 3, yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan seterusnya.